sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Saya bilang sama beliau, ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem ya. Saya bilang sama beliau, ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam. Ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri, karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud, untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Pujian setinggi langit meluncur dari Megawati Soekarno Putri saat menggambarkan ketokohan Bacawa Pres Ganjar Mahfud MD. Megawati bahkan melabeli Mahfud MD sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Pagi tadi di hadapan ketum parpol pendukung Ganjar, Megawati Soekarno Putri mengumumkan Mahfud sebagai Bacawa Pres pendamping Ganjar Pranowo. Deklarasi yang berlangsung di kantor DPP PDI Perjuangan ini juga dihadiri langsung Ganjar Pranowo usai mengikuti tes kesehatan jelang pendaftaran ke KPU. Usai mendapat mandat sebagai Bacawa Pres Ganjar, Mahfud menegaskan siap all out dalam kontestasi Pilpres 2024. Saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Sedianya PDI Perjuangan dan parpol koalisi akan mendaftarkan Ganjar Mahfud ke KPU Kamis besok. Saat ini 2 dari 3 poros koalisi Pilpres 2024 telah memiliki Baca Pres dan Bacawa Pres. Tersisa Koalisi Indonesia Maju yang belum mengumumkan kandidat Bacawa Pres pendamping Prabowo Subianto. Halo pemirsa, selain berita utama tadi, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Selama 1 jam ke depan bersama saya Eliza Hasan, inilah berita 1 utama selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, tim pemenangan nasional siap menangkan Ganjar Mahfud. Beberapa saat usai deklarasi, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo langsung merapatkan barisan untuk menentukan agenda selanjutnya. Mahfud dan Ganjar juga mengatakan jika akan segera menyiapkan langkah selanjutnya dan berharap agar masa kampanye menjadi lebih terarah. Pasangan ini akan berbicara panjang. Oke. Terutama
mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tentu dengan nanti ada banyak tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi, tapi show must go on, kira-kira gitu ya. Kita tutup, terima kasih kawan-kawan, silakan kalau mau ada... Kan gitu jadi tanya Pak. Nah, ini kalau soal Barcelona ya, di tangan Lewandowski pun sekarang lagi naik. Dan kita sudah terhubung dengan Mita Amalia Hapsari. Mita, usai deklarasi Mahfud tadi, adakah agenda khusus di TPN sore hari ini? Ya baik Eliza, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Prabowo Presiden baru saja mengadakan konferensi pers dan diskusi seusai pengumuman duet Ganjar Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres 2024. Diskusi tersebut diikuti oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Erick Sotarduga, juru bicara P3 Ahmad Baidowi, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali hingga pengamat politik Adi Prayitno. Ya, dalam diskusi tersebut Adi Prayitno sempat mengatakan bahwa Mahfud MD ditaksa dapat mengamankan suara untuk Ganjar dari masyarakat Jawa Timur khususnya Sidoarjo, yang tentunya suara tersebut akan menguntungkan Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. Eliza. Ya, Mita, adakah persiapan khusus di kantor TPN Ganjar jelang pendaftaran ke KPU besok, Mita? Oke, tadi Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi sempat mengatakan bahwa saat ini TPN Ganjar Presiden tengah merapatkan teknis pendaftaran di KPU untuk esok hari. Tim juga sedang mempersiapkan berkas-berkas pencalonan untuk pasangan capres dan cawapres tersebut. Namun rencananya rombongan Ganjar dan Mahfud akan tiba di KPU sekitar pukul 11 siang esok hari. Eliza. Baik, Mita, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Mita Amalia Hapsari melaporkan langsung dari TPN Ganjar. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan alasan terpilihnya Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Sosok Mahfud dinilai bisa melengkapi suara yang menjadi target dalam Pilpres mendatang. Selain memiliki segudang pengalaman dalam bidang hukum, ketokohan Mahfud di Jawa Timur juga menjadi nilai tambah sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Di mata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Mahfud merupakan tokoh yang dapat melengkapi Ganjar Pranowo. Yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing-masing untuk bisa memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara, dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini Ketua Umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Ya, usai PDI Perjuangan mendeklarasikan baca pres dan juga baca pres di Pilpres 2024, Mahfud dan Ganjar mengatakan jika akan segera menyiapkan langkah selanjutnya dan berharap agar masa kampanye menjadi lebih terarah. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal ini langsung diungkapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati di DPP PDI Perjuangan Jakarta. Usai deklarasi, Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar berharap agar masa kampanye ke depannya menjadi lebih terarah. Kampanye itu menjadi lebih terarah. Selama ini kan Pak Ganjar sendiri, sehingga orang yang mau milih juga mesti tanya pasangannya, yang juga dukung saya selama ini juga nggak tahu nih mau kemana. Nah sekarang udah bersatu. Besok semuanya langsung arahkan suara dan dukungan untuk kami. Itu aja. Sementara itu, Ganjar Pranowo juga menegaskan bahwa mulai hari ini akan menyiapkan seluruh program apa saja yang akan menjadi prioritasnya untuk maju di Pilpres 2024. Ya, sekarang pasangan sudah ditetapkan,
Hari ini kita akan briefing dan mulai hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan seluruh program, tinggal jalan semuanya. Oke. Ganjar dan Mahfud akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum besok. Keduanya diketahui akan datang ke KPU sekitar pukul 11 siang. Tim Liputan B-Universe. Dan pemirsa, untuk membahas terpilihnya Mahfud MD sebagai Bacawa Pres Ganjar Pranowo sudah bergabung politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Terima kasih Bang Putra dan juga Bang Ray telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama. Mungkin saya ke Bang Putra terlebih dahulu. Bang Putra, kalau kita lihat akhirnya ya deklarasi ini datang juga, ketahuan juga nih namanya setelah kemarin siapa itu sosok M. Tapi kemudian usai deklarasi, kemudian Mbak Puan sempat bilang nih bahwa sosok M ini yaitu Mahfud MD ini adalah sosok yang tepat untuk melengkapi seorang Ganjar Pranowo. Maksudnya tepat nih apa sih Bang Putra? Tepat sebagai pendamping Bang Ganjar, apakah semata untuk suara Jawa Timur atau karena memang ketokohan Mahfud sebagai pendekar hukum seperti yang dikatakan oleh Bu Mega? Iya Mbak, kayaknya Mbak udah jawab semuanya. Kalau tepat kan nggak harus satu ya. Tepat itu bisa 1, 2, 3 tadi ya. Jawa Timurnya iya, dan jangan salah loh. Pak Mahfud itu bukan hanya Jawa Timur loh. Pak Mahfud itu adalah Indonesia. Dan saya beberapa saat setelah diumumkan oleh Ibu Megawati, saya ngecek ke beberapa tokoh Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, dan apa yang disampaikan Ibu Megawati tentang Pak Mahfud adalah orang yang sangat peduli terhadap keadilan, pejuang keadilan, dan pembela wong cilik. Itu suaranya sangat nyaring sekali di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi ya, saya kurang setuju kalau Pak Mahfud itu hanya diidentikan dengan Jawa Timur, tapi memang Pak Mahfud dengan rekam jejaknya yang konsisten sejak 1999. Itu pertama kali saya meliput Pak Mahfud ya, sebagai tokoh, dan juga Pak Mahfud sebagai menteri, anggota DPR, dan sebagai hakim, sebagai akademisi ya, dan sekarang sebagai Menko Polkam dan Cawapres gitu ya. Pak Mahfud kok konsisten. Jadi kalau tadi Mbak Puan mengatakan bahwa Pak Mahfud melengkapi Pak Ganjar, itu betul sekali. Artinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud pernah di DPR bersama-sama, tapi kemudian beliau memilih jalur perjuangan yang berbeda-beda, dan sekarang ketemu lagi. Jadi kalau Pak Mahfud itu di bidang keadilan dan Pak Ganjar itu di bidang pemerintahan, Pak Ganjar sangat mengerti birokrasi, dan dua-duanya juga saling melengkapi. Jadi kalau tadi disampaikan juga Pak Mahfud adalah seorang yang yang mengerti dan memahami dunia hukum, di mana saat ini Indonesia lagi dihebohkan dengan putusan MK gitu ya. Ini Pak Mahfud adalah sumber dari suatu kepastian gitu kan ya, wajah dari keadilan, wajah dari sosok hukum yang pasti gitu ya, yang pasti. Jadi saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan sosok seperti Pak Mahfud dan sosok seperti Pak Ganjar yang dua-duanya akan gerak cepat, akan langsung mendaftarkan diri bersama dengan tentunya didaftarkan oleh para partai politik ke KPU besok jam 11. Nah ini adalah satu duet yang sangat ditunggu-tunggu. Dulu beberapa kali saya sampaikan bahwa sosok yang dipilih oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan itu adalah sosok yang pasti saling melengkapi dengan Pak Ganjar. Komplementari gitu ya, jadi saling mengisi. Dan biar bagaimanapun Mbak, Ibu Megawati pernah menjadi dua-duanya, wakil presiden dan menjadi presiden. Artinya Ibu Megawati bisa mengimajinasi bahwa hubungan antara presiden dan wakil presiden selama 5 tahun ke depan itu adalah hal yang sangat penting. Karena kalau mereka berdua tidak harmonis, yang rugi adalah rakyat Indonesia. Itu dulu Mbak. Bang Putra, tapi tadi kan Anda katakan bahwa kedua-duanya ini kan bisa dikatakan bahwa lulusan hukum. Dua-duanya paham betul terkait dengan hukum. Artinya apakah memang pasangan Ganjar Mahfud ini akan menjadi penegakan hukum ini menjadi fokus utama dari program kerjanya nanti kah? Ya, kalau Pak Ganjar itu kan punya track record yang sangat mengerti dan memahami birokrasi dan bisa mengelola program, mempercepat gitu ya, melakukan percepatan terhadap program-program kerja yang yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Pak Ganjar sudah proven gitu ya. Pak Ganjar dan Pak Mahfud bukan hanya mengerti hukum, tapi mereka akan bersikap adil gitu ya. Itu yang paling penting. Ya, adil kepada masyarakat, adil terhadap semua golongan, itu yang paling penting. Penegakan hukum juga menjadi concern dari
dari Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa amburadulnya penegakan hukum sekarang ini harus diperbaiki ketika beliau menjadi presiden dan Pak Mahfud menjadi wakil presiden. Dan Ibu Mega tadi menyatakan juga tentang hukum, masalah hukum. Bagaimana sekarang Ibu Mega bisa berduet dengan Pak Mahfud gitu ya, di dalam mengomentari berbagai masalah hukum yang masih banyak masalah di Republik Indonesia ini. Jadi kita nggak boleh mengesampingkan hukum, tapi bukan hanya itu saja yang menjadi concern dari Pak Ganjar. Sumber daya manusia itu adalah concern utama dari Pak Ganjar dan menjadi program kerja dari Pak Ganjar ke depan. Oke, baik. Bang Rey, ini terlepas dari sosok Mahfud MD dan Ganjar, tapi yang lebih menarik adalah kalau kita lihat adalah dari pakaian yang digunakan oleh seorang Ganjar dan juga Mahfud MD hari ini. Di mana tadi kalau kita lihat Ganjar tidak memakai kemeja garis putih hitam, dan Pak Jokowi tidak hadir. Kemudian apa yang Anda baca dalam hal ini? Apakah memang karena sedang ada agenda kenegaraan atau karena apa Anda melihatnya di sini? Padahal kemeja putih hitam itu kan pemberian dari Pak Jokowi. Iya, bukan hanya sekedar ada agenda kenegaraan. Kalau agenda kenegaraan itu kan sebenarnya bisa ditunggu lah Pak Jokowi itu mungkin sampai besok. Jadi ada atau sampai lusa. agenda apa Bang kalau gitu Bang? Ya, saya kira ini menandakan hubungan yang mulai agak renggang antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Nggak bisa dibantah kalau menurut saya soal ini. Tadi misalnya setelah deklarasi, kan kawan-kawan media menanyakan kepada Ibu Puan soal ketidakhadiran Pak Jokowi ini kan. Lalu Mbak Puan justru menanyakan kepada kawan-kawan media, tolong ditanyakan ke Pak Jokowi apa masih mendukung Pak Ganjar apa enggak gitu. Itu kan pernyataan yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kelihatan renggang antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi saat ini gitu. Maka deklarasi tanpa kehadiran Pak Jokowi ini mempertegas itu bahwa PDI Perjuangan mulai mencoba untuk maju tanpa bayang-bayang lagi Pak Jokowi yang diharap-harapkan, tetapi hingga sampai sekarang kan kelihatan belum menunjukkan intensitasnya untuk benar-benar bersama dengan PDI dan Ganjar Pranowo gitu. Oke. Nah, saya kira sebelum sampai ke level ini, PDI sudah mencoba untuk melakukan secara mandiri upaya-upaya ke arah sana. Hitungan saya dalam 2 bulan terakhir ini ya, di mana PDI dan Ganjar berjalan sendiri, ya, langkah sendiri, mulai mengurangi intensitas pelibatan Pak Jokowi di dalam agenda mereka, dan juga nama Jokowi mulai dikurangi di dalam setiap aktivitas mereka, dan kenyataannya suara Pak Ganjar itu naik meskipun tidak terlalu signifikan ya. Ada sekitar 1,5 sampai 2% kenaikan elektabilitas Pak Ganjar tanpa ya bayang-bayang Pak Jokowi itu. Makanya bila sekarang mungkin PDI dan Pak Ganjar sampai pada kesimpulan mereka bisa jalan sendiri kok tanpa bayang-bayang Pak Jokowi itu, karena mereka sudah melakukan eksperimen dalam 2 bulan terakhir ini yang memperlihatkan ada tren kenaikan Pak Ganjar meskipun belum terlalu signifikan gitu. Oke, sebelum melanjutkan terkait dengan warna hijau yang dipakai oleh Mahfud MD, saya mau memastikan dulu, Bang Putra, benar Bang Putra apa yang dikatakan oleh Bang Rey, ada sebuah keretakan dan ketidakharmonisan di sini. Bisa aja Bang Rey ini, tapi saya rasa teman-teman masyarakat madani lah yang saat ini 3 hari 4 hari terakhir ini sangat terganggu dengan kondisi hukum di Indonesia, terutama dengan putusan MK. Saya mengapresiasi Bang Rey dengan teman-teman semuanya yang sangat menyuarakan ketidakadilan gitu ya, martabat dari lembaga konstitusi kita yang harus dijaga. Kami di PDI Perjuangan sangat-sangat mengapresiasi konsistensi dari Bang Rey dan juga teman-teman. Dan yang kedua, tentunya biar bagaimanapun Pak Jokowi adalah seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan yang juga kader PDI Perjuangan, sehingga gini Mbak, agenda-agenda kenegaraan, keluar negeri segala macam itu jangan dibenturkan dengan agenda KPU ya, proses pendaftaran ke KPU. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya tidak perlu dikontradiktifkan, dan biar bagaimanapun Bang Rey, kita ingin Pak Jokowi tetap menjadi negarawan, tetap menjadi kepala negara, tetap menjalankan pemerintahan sampai akhir nanti. Bang Rey dan Mbak, kita tetap mengawal Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi ya sampai akhirnya nanti, karena biar bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan yang agenda kerjanya juga disiapkan
visi misinya disiapkan oleh kita partai pengusung gitu ya, Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi itu tidak hadir, terus Mbak Puan menyampaikan hal itu, saya mau kasih koreksi juga. Mbak Puan itu menyampaikan pernyataan tersebut, kalau kita lihat pernyataan Mbak Puan secara lengkap, itu Mbak Puan karena ditanyai wartawan. Jadi Mbak Puan statementnya gini, pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi wartawan tuh nanya ke Mbak Puan, gitu loh. Jadi Mbak Puan bingung kan? Itu pertanyaannya ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Beliau kan Puan Maharani, bukan Joko Widodo. Gitu loh, kok ditanyainnya ke beliau gitu loh. Jadi Mbak Puan bilang, nanti tanya pas Pak Jokowi mendarat. Kalau Pak Jokowi udah jawab, tolong kasih tahu saya. Tapi masa nggak lapor Mas Bang Putra terkait dengan kan kadernya, masa nggak tahu tentunya terkait dengan hal itu? Iya, saya yakin komunikasi itu terjadi, komunikasi di pimpinan PD Perjuangan itu terjadi, dan hubungan Pak Jokowi sama Ibu Megawati itu tetap berjalan dengan baik. Artinya Pak Jokowi diinformasikan dan dikomunikasikan, saya yakin itu terjadi. Tapi bahwa kemudian memaksakan Pak Jokowi untuk hadir atau memaksakan deklarasi ini untuk mundur, saya rasa kedua Pak Jokowi juga tidak menginginkan hal tersebut, dan tim pemenangan nasional juga tidak ingin itu terjadi. Kenapa? Ini kan kita langsung gerak cepat. Langsung kita harus mendaftar. Nah, kalau menunggu Pak Jokowi berarti mendaratnya masih berapa hari lagi gitu loh. Jadi ini hal-hal seperti ini menurut saya jangan dibentur-benturkan, jangan diadu gitu ya. Karena semuanya adem ayem nih saat ini nih. Dan kita kerja nih, kita mau kerja langsung. Oke, jadi udah lah ya. Sekarang tetap fix bajunya hitam aja ya, nggak ada hitam putih ya berarti ya, Bang Putra? Nggak ada hitam putih. Nggak ada, Bang Rey udah langsung jawab. Jadi makanya saya mengatakan situasinya ini sebetulnya kan ada beberapa ya. Pertama, akan kemungkinan ya mengevaluasi keanggotaan Gibran sebagai anggota PDI Perjuangan. Kan katanya hari ini mestinya dipanggil, tapi karena alasan teknis, karena deklarasi hari ini akhirnya batal gitu. Tentu ada upaya mungkin untuk membicarakan sesungguhnya Gibran ini ya satu hati atau mendua hati, kan kira-kira gitu. Apalagi mungkin nanti setelah ditetapkan ya calon wakil presidennya Pak Prabowo yang katanya ternyata tidak sampai kepada Gibran gitu. Nah, yang kedua kepada Pak Jokowi, istilah saya itu besar kemungkinan PDI akan melakukan bukan menonaktifkan, tetapi mempasifkan keanggotaan Pak Jokowi. Apa yang disebut dengan mempasifkan itu? Mempasifkan itu artinya tidak akan melibatkan Pak Jokowi untuk kegiatan dan event-event yang dilakukan oleh PDI Perjuangan seperti yang terjadi pada hari ini gitu ya. Jadi Pak Jokowi tetap tidak akan dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, tetapi PDI dan tentu dalam hal ini koalisinya mencoba untuk lebih mandiri, lebih tidak lagi dibayang-bayang oleh nama besar Pak Jokowi gitu. Itu yang saya sebutkan sebagai mempasifkan gitu. Jadi mereka jalan aja nih sekarang ya, Pak Jokowi terserah Anda, kalau mau ikut monggo, nggak mau ikut juga monggo, kira-kira begitulah. Ini nggak ada dalam kamus PDI Perjuangan soal aktif dan pasif ini. Bang Rey ini luar biasa. Tapi itulah kebebasan dari Bang Rey untuk berkomentar dari luar gitu ya, menyampaikan pandangan-pandangannya, ya kita hormati. Tapi tentunya saya harus menjawab dan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan gitu ya. Dan Pak Jokowi itu sejak jadi wali kota sampai hari ini sudah menjalankan tugasnya menjadi presiden, selalu aktif di acara-acara partai, baik itu Rakernas maupun Kongres dan lain sebagainya gitu ya. Pak Jokowi selalu hadir. Dan tidak ada yang masalah aktif dan pasif. Bahkan di PDI Perjuangan sendiri Mbak, itu mantan-mantan sekjen senior itu selalu hadir. Senior-senior itu selalu diundang gitu ya. Apalagi Presiden Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan gitu loh. Jadi itulah kira-kira nanti waktu yang membuktikan itu. Ya setuju. Makanya nanti waktu yang akan membuktikan seperti apa hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Oke, kita lihat nanti waktu yang akan membuktikan apa yang akan kita bicarakan hari ini seperti apa tentunya terkait dengan hubungan itu. Bang Rey, saya balik lagi. Memang yang menjadi perhatian adalah tadi memang kita lihat juga sosok dari Mahfud MD yang hadir dengan menggunakan pakaian berwarna hijau di sini. Ini menyorot perhatian sekali karena arti warna hijau ini kan tentunya kita lihat sekali bagaimana ini. Anda melihat bahwa identik warna hijau ini dengan dikatakan identik dengan Nahdien. Nah ini apakah memang Jawa Timur tadi dikatakan menjadi sebuah battleground di sini untuk pemilu ini? Ya ini sangat penuh dengan makna menurut saya ya. Jadi penggunaan warna hijau itu menurut saya tepat dilakukan oleh Pak Mahfud.
Pertama, saya berulang kali mengatakan untuk urusan wakil presiden itu biasanya diserahkan kepada pendukung kedua. Pendukung utama kan sudah mendapatkan jatah sebagai calon presiden. Pendukung kedua itu biasanya mendapatkan jatah sebagai wakil presiden. Dalam hal ini, dalam bahasa yang lebih konkret itu, urusan wakil presiden itu diserahkan kepada P3, Perindo, maupun Hanura sebagai partai politik pendukung Ganjar Pranowo. Tapi ini kan pendukung kedua, pendukung pertamanya adalah PD Perjuangan gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian harus ada simbol-simbol yang kuat yang menyertai kehadiran mereka di dalam proses pencalonan itu, lebih khusus lagi kepada kepada P3, karena P3 adalah partai pertama yang mendukung Ganjar selain PDI Perjuangan, yang kedua menyatakan berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu ya. Nah, yang ketiga juga mengusungkan nama calon wakil presiden, dalam hal ini adalah Sandiaga Uno gitu ya. Nah, dan yang keempat bahwa kemudian pilihan atau dukungan P3 terhadap Sandiaga itu akhirnya kan tidak terkabulkan. Nah, oleh karena itulah harus ada asosiasi yang kuat wakil presiden ini dengan lingkup dari P3, dan pertemuan itu ada di warna, yaitu warna hijau tadi. P3 berwarna hijau, kemudian Mahfud MD meskipun tidak dengan simbol ataupun logo P3, tapi dia menggunakan simbol hijau untuk melekatkan dirinya dengan P3, karena bagaimanapun ya tentu P3 juga menginginkan ada efek elektoral dari pencalonan ini kepada mereka, misalnya dengan melekatkan calon wakil presiden itu kepada identitas mereka gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini juga memberikan simbol antara penyatuan kelompok religius dengan kelompok nasionalis gitu ya. Kalau nasionalis itu diwakili oleh Ganjar Pranowo, kelompok religius itu diwakili oleh Pak Mahfud MD gitu. Jadi mau mengatakan bahwa dua orang ini, Ganjar dengan Pak Mahfud, adalah pertemuan antara kelompok religius atau pemilih religius dengan pemilih nasionalis, sehingga nggak ada lagi sekat-sekat bahwa mereka calon pemimpin kelompok religius dan ini pemimpin kelompok nasionalis. Di mereka tidak ada lagi sekat-sekat itu. Mungkin itu makna yang kedua ya. Makna yang ketiga tentu saja melekatkan diri dengan PBNU seperti yang kita sebutkan, yang tidak bisa tidak salah satu pertimbangan mengapa Mahfud itu dipilih sebagai calon wakil presiden karena mempertimbangkan itu. Saya kira ada 3 faktor kenapa Mahfud dipertimbangkan dalam konteks dengan pemilih ya. Pertama adalah asosiasi dengan Jawa Timur, warga keseluruhan. Yang kedua asosiasi dengan NU, dan yang ketiga adalah asosiasi dengan kelas menengah ya, masyarakat pemilih kita gitu. Nah, itulah 3 makna simbol dari warna hijau yang dipakai oleh Pak Mahfud tadi. Terkait 3 makna tadi, ini salah satunya juga kan memang menarik adalah kalau Anda katakan P3, tadi kan ada Pak Sandiaga. Nah, disapa khusus nih Pak Sandiaga ini oleh Mas Ganjar. Bagaimana Anda melihat sapaan ini? Ini sapaan agar bisa tetap kompak, khususnya antara P3 meski bukan Sandi yang terpilih, atau gimana nih? Ya, tentu saja itu sesuatu yang harus dilakukan oleh Pak Ganjar, karena seperti kita ketahui bahwa Pak Sandiaga sangat kuat didukung oleh P3, dan kemudian legowo menerima kenyataan bahwa beliau tidak dipilih sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar yang merupakan representasi dari P3 gitu. Sapaan itu saya kira bukan hanya layak, tapi juga harus gitu. Sayangnya tidak saya dengar itu diucapkan oleh Pak Mahfud itu. Bang Putra, tanggapan Anda dengan hal ini? Yang mana nih? Ya tadi kalau kita lihat tadi harus Mengapa Mahfud MD tidak memberi salam kepada Sandiaga Uno? Oh iya, seperti komentar Mbak Puan tadi, tanyakan ke Pak Mahfud ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada orangnya. Saya kalau punya tapi bagaimana tentunya terkait dengan gitu. Kalau sebagai koalisi pengusung sendiri, ini Anda melihat bagaimana sebenarnya? Apakah ini tentunya untuk tetap menjaga kekompakan sebenarnya? Tapi kalau lihat Mas Ganjar mau salaman, tapi Pak Mahfud kok enggak? Padahal kan harus sudah satu rumah. Saya tadi menyambut baik Pak Sandiaga Uno ya di lantai 5 DPP, dan surprise sekali gitu ya.
Pak Sandi datang dan lain sebagainya gitu ya, senang sekali, dan itu kan menunjukkan jiwa besar dari seorang Sandiaga Uno gitu ya. Dan juga saya melihat bahwa Sandiaga Uno ini, Pak Sandi ini kan adalah mitra saya di Komisi 10 ya. Kami sudah bermitra selama beberapa tahun sebagai Menteri Pariwisata dan Komisi 10. Jadi memang Pak Sandiaga Uno juga memang sangat ringan sekali, apalagi juga hubungannya dengan Pak Mahfud kan tentunya sesama menteri di kabinet. Ya, jadi menurut saya hal-hal seperti itu tentunya tidak perlu dibesar-besarkan. Saya yakin Pak Sandiaga Uno nanti akan bekerja sama dengan baik dengan Pak Ganjar dan juga dengan Pak Mahfud sebagai kader dari P3. Biar bagaimanapun kita selalu bahkan bilang bahwa P3 Pak Sandi itu kan tetangga kita. Kita kan juga bersebelah-sebelahan udah lama sekali gitu loh. Bukan sehari 2 hari gitu loh. Jadi udah bertahun-tahun. Tapi yang paling penting adalah gini Mbak, yang paling penting adalah sosok Pak Mahfud itu bukan hanya sekedar dilihat oleh bajunya warna hijau. Kalau kita lihat bukan jangan dilihat hijaunya aja, itu ada motifnya juga. Kalau nggak salah itu motifnya motif Kalimantan ya. Itu kan menarik kan ya. Motif Kalimantan dan hijau dan segala macam. Tapi juga Pak Mahfud mau pakai baju apapun ya. Pak Mahfud itu adalah simbolisasi dari sebuah kejujuran. Pak Mahfud itu adalah orang yang bernyali. Jangan lupa loh, Pak Mahfud itu adalah satu-satunya warga sipil, orang sipil yang pernah jadi Menko Polhukam. Saya liputan Polkam itu sejak Pak Susilo Sudarman jadi Menko Polhukam. Ya, saya liputan tahun 94 sampai sekarang. Beliau itu adalah Menko Polhukam di era reformasi yang paling berani, ya sangat berani, tegas, tajam gitu ya. Makanya itu membuat track record beliau di mata masyarakat, baik itu masyarakat Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indonesia Tengah, Indonesia Timur dan lain sebagainya, itu sangat hormat terhadap beliau yang sangat peduli dengan orang kecil, orang tertindas dan lain sebagainya. Bahkan Ibu Mega tadi mengatakan bahwa beliau itu adalah wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang seringkali dirasakan tidak adil. Jadi sosok Pak Mahfud itu udah bicara kalau kita lihat dari 1999, bukan hanya sekedar apa yang dia pakai, apa yang dia katakan dan lain sebagainya. Mungkin karena saya wartawan kali ya. Jadi saya punya catatan yang agak panjang ya, punya track record gitu ya. Dari seorang bukan hanya sekedar Google gitu kan ya, tapi memang betul-betul melihat langsung sebagai seorang wartawan bagaimana sosok Pak Mahfud MD gitu. Baik. Penjelasan Bung Panda itu sebenarnya lebih tepat. Pak Mahfud itu dijadikan sebagai wasit pemilu daripada peserta pemilu gitu loh. Iya Pak Re, itu bapak saya, kalau saya Putra Nababan. Mungkin sorry ya. Nggak apa-apa itu. Jadi, Pak Re. Penjelasan Bung Putra itu menempatkan Pak Mahfud itu lebih tepat sebagai wasit pemilu daripada peserta pemilu, kira-kira gitu. Ya. Itu kan tadi disampaikan oleh Ibu Mega kan, ya bahwa kepercayaan Pak Mahfud selama menjadi Menko Polkam menghadirkan ya satu rasa keadilan gitu ya. Baik. Ya, makanya mungkin nggak cocok wakil presiden ya, cocoknya jadi penyelenggara pemilu. Baik. Oke. Bang Rey, Bang Putra. Komentar. Bang Rey, Bang Putra. Cocok memang jadi penonton. Iya. Oke, baik. Ini sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi besok sudah mendaftar. Kira-kira apa nih, Bang Putra, akronimnya dari pasangan Ganjar Mahfud ini? Udah ada belum nih? Akronim dari pasangan Ganjar Mahfud kira-kira apa nih? Buat ininya, buat apanya, buat tagline-nya. Iya dong, kan besok udah daftar, jadi kan harus belum keluar nih. Belum ada, Bang. Oke, baik. Ya, besok enggak. Benar, kalau mereka itu kan udah lah. Kalau mereka itu kan sebenarnya sosok yang gerak cepat. Saya usul ini, ya kan? Tagline-nya Bung Putra. Kita pasti unggul, ya kan? Cepat ya kan? Semua pasti unggul. Nah itu kan adalah tagline yang menggambarkan Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Kalau kita ngeliat Pak Mahfud gerak cepat, lihat deh Pak Mahfud waktu di DPR. Bagaimana Pak Mahfud bicara, memaparkan dan lain sebagainya. Kita lihat ya bagaimana seorang menteri yang betul-betul bisa bermartabat, bisa menempatkan pemerintah pada posisi yang menjelaskan kepada DPR, pada proporsinya, itu bisa kita saksikan langsung loh. Dan dua-duanya adalah sosok yang gerak cepat. Gitu ya. Gerak karena cepat kita pasti unggul ya. Itu mencerminkan keduanya. Gerak cepat kita pasti unggul. Bang Rey? Kalau saya tagline-nya kayaknya lebih cepat disebut CLBK. Apa tuh? Cinta lama bersemi kembali. Oke, baik. Ini kan cinta sejak tahun 2019 yang gagal kan? Oke, baik. Kita lihat apakah cinta ini akan bersemi di 2024 nanti. Apapun warnanya nanti, tentunya kita tetap semua mendukung untuk Merah Putih yaitu Indonesia. Terima kasih Bang Putra Nababan dan juga Bang Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama.